Selamat pagi, selamat datang di channel Bang Eko Royals. Di video kali ini saya bakalan ngebahas saham yang baru aja ngelakuin stock split kemarin. Kode sahamnya itu MIDI milik Alpha MIDI. Kemarin sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Maaf ya, saya sambil makan. Coba kita cek berapa kenaikannya. Wow, naik hingga 15% dalam sehari. Kali ini saya pengen ngebahas saham MIDI berdasarkan kinerja perusahaannya dan laporan keuangannya seperti apa. Langsung aja. Yang pertama-tama, kalian bisa buka aplikasi RTI Bisnis. Bisa download di Play Store atau App Store, gratis. Setelah itu nanti tinggal diketik sini saham MIDI, muncul seperti ini karena pasar belum buka, saat ini masih jam 8, jadi belum price-nya harganya belum muncul. Nah, di sini sangat lengkap. Ini ada keterangan nih, dia tanggal berapa aja yang mengalami penurunan. Oke, langsung aja ke laporan keuangannya. Ntar dulu, di sini dulu kita lihat kinerja perusahaannya dulu ya. Di sini di income statement bisa dilihat ya pertumbuhan perusahaan ini di bagian fokus ke NPM, net profit margin. Ini tuh keuntungan bersih perusahaan. Nah, ini tuh walaupun seharusnya tuh NPM yang baik itu di atas 10%, namun si MIDI ini NPM-nya itu kecil banget, 1%, 2%. yang saat ini itu NPM-nya itu ada di 3%, tapi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Terus coba dicek di cash flow-nya ya, termasuk perusahaan bagus sih, masih terus bertumbuh. Profitability. Nah, di sini kelihatan nih ROA-nya, return on asset. Return on assetnya yang warna merah nih, itu menunjukkan pengelolaan istilahnya pengelolaan aset perusahaan. Pengelolaan aset perusahaannya itu ibarat kayak investasinya perusahaan gitu. Kalau ROA, investasinya perusahaan itu bagus dari tahun 2017, 2018, 19, 2020 sempat mengalami penurunan, 2021 kembali naik, dan 2022 bulan September kemarin mengalami kenaikan. Terus di sini ada ROE, return on equity.
ROI-nya juga bagus nih, terus mengalami penumbuhan. Dan debt ratio ini tuh debt ratio itu yang buat ngebandingin hutang perusahaan. DER-nya ini termasuk kurang bagus karena DER-nya itu terus tumbuh. Itu kayak DER itu perbandingan antara utang dan kekayaan perusahaannya gitu. Di 2022 utangnya itu mengalami kenaikan yang wow. Jadi secara kinerja bagus, tapi secara apa ya? Secara kinerjanya bagus, cuman secara mungkin ketahanan dia jago menghasilin laba, tapi perusahaan itu rawan bangkrut gitu, karena ketahanan perusahaan itu kurang tuh. Karena ini gila, ROI-nya itu tinggi banget. Nah, terus kita lihat di case statiknya ini, di sini banyak nih, ada fundamental, di sini ada sales, penjualan. Nah, di sini ada asetnya. Ini rumusnya itu liability ditambah equity. Liability itu liabilitas, artinya hutang perusahaan tapi masuk kategori kekayaan. Equity itu kekayaan bersih. Bisa lihat liabilitasnya ada di angka 4,92 triliun dan ekuitas kekayaan bersih perusahaannya cuma di angka 1,84 triliun. Jadi kalau nyampe ini perusahaan nggak mampu bayar hutang, asetnya itu yang nggak bisa buat nutup, pasti bangkrut gitu. Cuma ini ketolong pergerakannya terlalu masif, jadi dia bisa nyetak labanya itu tinggi gitu. Bisa lihat di sini nih, di gross profit marginnya GPM, dia tuh bisa nyetak laba 25%. Wah, udah gede banget. Gede, termasuk besar ya 25%. Di sini nggak kita bahas semua, kita bahas poin-poinnya aja. Ini kan dari segi ketahanan perusahaannya bagus, pintar nyetak laba, kinerjanya juga bagus, tapi pertahanan bentengnya itu gampang hancur karena tuh kekayaan bersihnya itu hutang perusahaannya itu lebih banyak ketimbang kekayaan bersihnya gitu. Ini ada IPS, yang pasar. Tadi IPS-nya udah dilihat ya, IPS-nya bagus. IPS-nya di angka 4,28. Kalau patokan IPS itu bisa dilihat di statistik data 5 tahun ke belakang. IPS-nya nih pertumbuhannya cukup baik. Cuman di 2020 ini kan karena kemarin ada pandemi, itu berapa lockdown, juga banyak perusahaan yang gugur. Jadi ya
bisa dimaklumin lah, agak nurun tapi berhasil bertahan di setara dengan 2019. Keren. Untuk EPS ini earning, EPS nya bagus. Kita bahas di valuation atau nilai. Nah, itu kayaknya kita lihat saja PBV-nya. PBV ratio, price book value ratio atau VBPR, itu di angka 6.60. Artinya di saham udah kemahalan. Terus kalau saham yang murah itu patokannya PBV-nya itu di bawah angka 1. Ini kalau direndam dia udah kemahalan, tapi kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan yang bagus itu PBV-nya itu udah udah mahal ya. Mungkin nanti kalau PBV-nya di angka 4 atau 3 bisa pertimbangin buat beli. Sampai untuk 6 ini udah masuk mahal. Kalau PBV mahal begini masih bisa bertumbuh nggak ya, karena tadi mereka jago nyetak laba ya, kemungkinan bisa ya, hati-hati gitu. Bahkan sebaliknya sekarang dia probability, dia kemampuan perusahaan dalam mengelola anggaran atau keuntungan. Ya, ini hampir sama, ada DPR, dividend payout ratio 20%. Wow. Coba sebentar. Bentar. Dividen payout rasionya itu ada di angka 20%, gede banget. Sebentar, mana MIDI? Ini mungkin salah satu faktor yang buat sahamnya terus naik ya. Mereka itu nyetak laba nih, laba kotornya 25%. Nah 20% nya ini buat dividen, buat pemegang sahamnya, buat makasih bro udah ngedukung perusahaan gua gitu misal. Terus di sini operating profit marginnya, jadi anggaran buat misal buat bayar karyawan, distribusi atau apalah itu 3%. Dan net profit marginnya itu atau NPM, keuntungan bersihnya itu dia cuman 2,67%, kecil banget dibanding yang mereka hasilin nih laba kotoran nih. Sedangkan operating marginnya aja cuman 3%, 20% nya mereka kasih buat dividen pemegang saham ya. Makanya kayaknya kebanyakan yang megang saham ini tuh ngejar ke dividen ya. Kita lihat ROI nya itu tinggi banget, ada di angka 22,35%. ROI itu kemampuan perusahaan buat nyetak laba. Kalau di atas, biasanya di atas 5-8% itu udah termasuk tinggi, apalagi ini di 22,35%. Oh. Dan di sini nih ROA, return on asset,
Ini ROA ini kayak buat nunjukin ya seberapa berhasil nih perusahaan ini buat terus berdiri gitu, terus bertahan. ROA aja ini di angka sekitar, ROA nya itu standar ROA itu kalau nggak salah di angka 5%, pokoknya di atas 5% itu udah termasuk baik gitu. Nah MIDI ini ada di angka 6,085%, termasuk baik ya. Oke. Dan di sini ada liquidity. Ya kalau ada yang pernah trading di saham MIDI ini termasuk saham yang likuiditasnya rendah. Di sini ada G ya, debit equity ratio. Jadi ini untuk membandingkan antara utang dan ekuitas. Ekuitas itu kekayaan bersih, kalau liabilitas itu kekayaan hasil minjem gitu. Dari yang tadi kan udah saya bilang, ini perusahaan bagus, ibarat sebuah kerajaan, dia bagus dari segi strategi penyerangan, tapi bentengnya itu lemah. Makanya itu dare-nya itu seharusnya dare yang bagus itu di bawah 100%, tapi MIDI ini di angka 267,23%. Ini terlalu tinggi banget. Benar-benar ini perusahaan kalau nyampe nggak mampu bayar hutang ya udah bangkrut. Dia tinggi banget, nyampe 200%. Dan juga ini yang kedua ada cash ratio, artinya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Berapa persentasenya itu sekitar 8%. Seharusnya itu cash ratio itu biasanya minimal 150% sampai 200%. Itu ini 8%, kecil banget. Udah rawan. Oke, jadi kayak gitulah kesimpulannya. MIDI itu ibarat sebuah kerajaan, dia itu jago ini ngebuat strategi lah, nyerang lawan-lawannya ini. Namun benteng kerajaan mereka itu termasuk lemah gitu, gampang dibobol. Misal kalau nyampe mereka kecolongan sekali aja udah bisa bangkrut nih perusahaan gitu. Jadi mungkin sekian kali ini ya analisa tentang saham MIDI. Kalau misalnya ada pertanyaannya lagi bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton.